9 dari Kabupaten Tegal, dan rekan saya Ibu Siti Nurbaiti dari SD Negeri Penarapan 1 mengampu kelas 5. Pada kesempatan ini kami akan melakukan sebuah percakapan praobservasi supervisi akademik, di mana tujuannya adalah untuk mengukur bagaimana persiapan dari observer untuk melakukan observasi supervisi akademik terhadap rekan sejawat. Selamat pagi Bu Betty, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, alhamdulillah hari ini saya baik-baik saja, terima kasih. Gimana kabarnya Bu Yuni? Alhamdulillah baik. Begini Bu Betty, pada kesempatan kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait supervisi akademik yang akan dilaksanakan besok pada hari Senin ya. Pertanyaan yang pertama, tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu capai dalam pembelajaran? Dalam pembelajaran ini saya mengambil materi metamorfosis pada mata pelajaran IPA. Itu tujuannya ada 2 Ibu. Yang pertama, siswa mampu membandingkan siklus hidup atau metamorfosis pada hewan yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, siswa dapat membuat skema metamorfosis atau siklus hidup pada hewan. Ya, berarti tadi tujuannya adalah untuk membandingkan atau membedakan yang siklus hidup metamorfosis pada hewan. Kemudian yang kedua adalah membuat skema. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, dari pembelajaran itu, area pengembangan apa yang akan Ibu fokuskan? Saya ingin mengembangkan di pengetahuan Ibu Yuni, karena saya bermaksud agar siswa itu dapat membedakan antara hewan mana yang mengalami metamorfosis sempurna, hewan mana yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, dan hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Ya, baik Bu. Nah, strategi apa yang Ibu lakukan pada saat pembelajaran? Pada pembelajaran kali ini saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu saya akan membagi siswa menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok visual, yang kedua kelompok auditori, dan yang ketiga kelompok kinestetik. Saya berharap agar siswa dapat mengikuti, dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini. Ya, luar biasa sekali ya Bu untuk persiapannya. Jadi Ibu ini akan mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Itu berarti dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan dari gaya belajar. Ya Bu. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya, media apa saja yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran tersebut? Untuk kali ini media yang saya gunakan InFocus, yaitu dengan memutarkan video singkat tentang metamorfosis. Memutarkan video metamorfosis itu bermaksud untuk membantu memvisualisasikan para siswa. Ya, bagus sekali ya Bu menggunakan InFocus, berarti kita menggunakan sesuai dengan era digital ya zaman sekarang. Untuk pertanyaan terakhir ini Bu, setelah persiapan tadi yang Ibu siapkan, yang akan siapkan untuk supervisi akademik, kira-kira kapan Bu pelaksanaannya? Pelaksanaan insya Allah akan diadakan hari Senin tanggal 12 Februari. Itu insya Allah akan dilaksanakan pada jam pertama dan kedua. Ya, mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar. Ya, amin. Terima kasih Ibu atas waktunya, dan semoga rencana yang Ibu rencana pembelajaran nanti semoga berjalan dengan lancar, dan supervisi akademik juga berjalan dengan baik. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada yang tidak berangkat? Oh iya, banyak yang tidak berangkat karena sakit. Ya, kita doakan semoga teman-teman kita yang tidak berangkat hari ini cepat sembuh ya. Sekarang guru minta doa dulu. Pak Risi, silakan pimpin doanya. Jabrak, doa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk Pak Risi. Untuk anak-anak yang bajunya masih keluar-keluar, coba dirapikan dulu bajunya. Yuk, biar rapi dulu. Ya, dimasukkan. Dirapikan. Nah, harus dirapikan dilihat enak ya, rapi. Ya. Untuk selanjutnya yaitu untuk memupuk rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita ini. Untuk Tania memimpin lagu nasional. Lagu baru Pancasila ya. Ayo maju, maju berdua. Ya, terima kasih untuk Daniel. Hari ini adalah pembelajaran IPA. Materinya adalah metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis itu daur hidup, siklus hidup. Ya, siklus hidup hewan. Hari ini kita akan membicarakan tentang metamorfosis hewan, terutama kupu-kupu dan belalang. Nanti kalian akan melihat bagaimana cara binatang itu, kupu-kupu dan belalang itu melakukan metamorfosis hidup. Ya, ada yang pernah melihat kupu-kupu? Ada. Belalang? Biasanya kupu-kupu hidup di mana sih? Di taman ya, yang banyak apanya ya? Nah, kalau belalang hidupnya di mana? Di sawah. Nah, untuk itu guru akan mempelajari tujuan dari pembelajaran metamorfosis itu ada dua. Yang pertama adalah siswa, berarti kalian semua itu diharapkan untuk mampu membedakan antara hewan yang bermetamorfosis sempurna dengan hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna, dan ada lagi hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Kemudian yang kedua, siswa bisa untuk membuat skema atau siklus hidup
hewan, terutama hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitar kita. Sebelum Ibu akan memfasilitasi kamu untuk guru putarkan video nanti, itu guru akan sedikit memaparkan materinya. Nanti di sini itu adalah pembelajaran tentang metamorfosis. Metamorfosis itu ada dua, ya, yaitu satu metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna itu contohnya ada pada kupu-kupu. Yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Contohnya belalang, kecoa itu adalah yang tidak sempurna. Ada juga yang binatang atau hewan yang tidak mengalami metamorfosis seperti kucing sama ayam, itu tidak mengalami metamorfosis. Sekarang guru fasilitasi kamu untuk melihat video singkat tentang metamorfosis agar pemahaman kamu lebih paham, ya, lebih bisa memahami materi yang akan guru sampaikan hari ini. Suatu hari, kamu sedang berjalan-jalan di taman sekitar rumahmu. Lalu, kamu melihat kepompong bergantungan di ranting pohon. Setelah beberapa hari, seekor kupu-kupu keluar dari kepompong. Kupu-kupu tersebut memiliki sayap yang indah untuk terbang. Dari cerita tadi, apakah kupu-kupu lahir dari kepompong? Bukan ya. Kepompong adalah salah satu tahapan dari daur hidup kupu-kupu. Apa itu daur hidup? Daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari mulai lahir sampai dewasa. Daur hidup kupu-kupu disebut dengan metamorfosis. Nah, metamorfosis ada dua jenis nih. Jenis yang pertama adalah metamorfosis sempurna. Contohnya yang dialami oleh kupu-kupu, nyamuk, kumbang, dan katak. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna akan mengalami perubahan bentuk yang berbeda jauh ketika lahir dan dewasa. Tahapan metamorfosis sempurna pada kupu-kupu dimulai dari telur, kemudian menjadi ulat atau larva, lalu menjadi kepompong atau pupa, hingga akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa atau imago. Kupu-kupu akan berkembang biak menghasilkan telur. Daur hidup kemudian berulang lagi terus-menerus. Telur menetas menjadi ulat. Ulat makan banyak daun-daunan lalu mengeluarkan benang-benang untuk membungkus tubuhnya menjadi kepompong. Nah, di dalam kepompong, ulat pelan-pelan hancur dan berubah jadi kupu-kupu. Perubahan ini nggak bisa cepat, jadi butuh waktu sampai berhari-hari. Setelah bentuknya sempurna, kupu-kupu akan keluar dari kepompong. Berbeda dengan jenis serangga, tahapan metamorfosis sempurna pada katak dimulai dari telur, kemudian menjadi berudu atau kecebong, lalu menjadi berudu berkaki, lalu menjadi katak muda, hingga akhirnya menjadi katak dewasa. Katak dewasa akan berkembang biak dan kembali menghasilkan telur. Jumlah telur katak bisa ribuan loh. Telur itu kemudian menetas menjadi berudu atau kecebong. Berudu akan berenang-renang di air dan bernapas dengan insang. Kemudian muncul kaki pada berudu. Berudu berkaki akan tumbuh menjadi katak muda yang memiliki ekor. Nah, setelah dewasa, ekor katak akan hilang dan kaki belakang katak akan lebih panjang daripada kaki depannya. Kaki yang panjang itu gunanya untuk melompat. Selain bisa melompat di darat, katak juga bisa berenang di air dengan selaput pada kakinya loh. Alat pernapasan yang dulunya insang juga berubah jadi paru-paru dan kulit. Jenis metamorfosis yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Contohnya yang dialami oleh jangkrik, kecoa, belalang, dan capung. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk yang tidak berbeda jauh. Tahapan metamorfosis tidak sempurna pada capung dimulai dari telur, kemudian menjadi nimfa atau capung muda, lalu menjadi imago atau capung dewasa. Saat masih muda, capung akan berganti kulit beberapa kali, lalu sayapnya baru muncul pada saat capung dewasa. Setelah itu, capung akan berkembang biak menghasilkan telur lagi. Apakah semua hewan mengalami metamorfosis?
Metamorfosis kebanyakan dialami oleh jenis serangga. Hewan-hewan jenis lainnya mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Artinya, bentuk hewan ketika lahir dan dewasa cenderung sama, tapi ukuran dan fungsinya semakin berkembang. Contohnya yaitu kucing. Bentuk anak kucing ketika lahir sama kan dengan kucing dewasa, hanya saja ukurannya lebih kecil dan fungsi tubuhnya belum berkembang dengan sempurna. Video yang sudah kalian tonton ya, ada metamorfosis. Berarti metamorfosis apa saja ya? Sempurna dan tidak sempurna. Ya, kalian sudah memahaminya lewat video. Guru akan membagi kelompok menjadi 3, yaitu kelompok yang pertama kelompok visual. Kelompok visual, kelompok 1. Kelompok 2, kelompok auditori. Kemudian kelompok yang terakhir, yang ketiga adalah kelompok kinestik. Ya, guru sudah membaginya sesuai dengan gaya belajar kalian semua menjadi 3. Ya, sekarang guru coba kasih tugas untuk kalian berdiskusi antar kelompoknya. Diskusi kelompok yang kemarin ya, kelompok ayo kelompok Sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah selesai semua dari kelompok visual, auditori, dan kinestik, silakan mempresentasikan kelompoknya masing-masing yang akan diwakili oleh 2 orang teman kalian ya, maju. Yang pertama, kelompok visual. Silakan Frida dan Mulan, silakan mempresentasikan hasilnya. Pengamatan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Maharani Kartika dan di sebelah kiri saya Wulan Aulia Cabani. Di sini
kami akan mempresentasikan tentang daur hidup atau metamorfosis kupu-kupu dan belalang. Metamorfosis kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu dimulai dari telur yang biasanya ada di permukaan daun. Dari telur mulai menetas menjadi ulat. Ulat tersebut akan berubah menjadi kepompong. Kepompong tersebut akan menetas dan keluar serangga kecil yang disebut kupu-kupu. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan oleh Bulan. Metamorfosis belalang. Belalang adalah salah satu hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Belalang tidak melalui tahap kepompong atau pupa layaknya kupu-kupu yang mengalami metamorfosis sempurna. Belalang hanya melalui tahap telur, nimfa, dan dewasa atau imago. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok visual. Maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah presentasi dari kelompok visual yang diwakili oleh Bida dan Bulan. Bagaimana tadi presentasinya? Bagus apa Bida? Bagus. Di sini menjelaskan, kelompok visual itu menjelaskan tentang dua metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna ini di kelompok visual memberikan contoh hewan kupu-kupu. Sedangkan yang metamorfosis tidak sempurnanya, kelompok visual contohnya itu adalah belalang. Bagus ya? Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok visual. Berikutnya kelompok auditori, silakan yang akan mewakili siapa? Ya, Farisi sama Caca. Silakan. Kita dengarkan ya presentasi dari kelompok auditori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Sarani Putri. Saya Muhammad Al-Warisi. Kami akan mempresentasikan daur hidup hewan-hewan kupu-kupu dan belalang. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur yang berada di permukaan telur. Telur akan menetas lalu menjadi ulat. Ulat selanjutnya akan menjadi kepompong. Kepompong selanjutnya akan menjadi kupu-kupu. Dari belalang. Belalang adalah contoh serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Dalam perkembangannya, belalang tidak memiliki tahap kepompong atau pupa. Layaknya kupu-kupu yang mengalami metamorfosis sempurna. Metamorfosis belalang harus melalui tahap telur, nimfa, dan dewasa. Daur hidup kucing. Ada 3 daur hidup kucing normal. Pertama anak kucing, kedua kucing remaja, dan ketiga kucing dewasa. Daur hidup ayam. Pertama anak ayam, kedua ayam remaja, ketiga ayam dewasa. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok auditori sudah memaparkan presentasinya ya. Sama kayak visual, kelompok visual di sini metamorfosis sempurnanya itu mengambil contoh kupu-kupu dan yang tidak sempurna contohnya adalah belalang. Cuma di sini ada tambahan dari kelompok auditori bahwa ternyata ada hewan yang tidak mengalami daur hidup atau tidak mengalami metamorfosis. Di sini kelompok auditori memberi contoh yaitu ayam dan kucing. Ya, mengapa tidak mengalami metamorfosis? Karena bentuknya
auditori? Ada? Ya, sudah jelas? Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok auditori. Kemudian untuk kelompok kinestetik, silakan kelompok yang terakhir mempresentasikan. Diwakili oleh Fahim dan Fatan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belalang, ya, dari telur. Dan menjadi belalang dewasa. Ini kalau udah, Demikianlah presentasi dari kelompok kinestetik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya di sini kelompok kinestetik membuat hasil, ya, hasil yang sederhana, tapi di sini ada gambarnya, yaitu daur hidup kupu-kupu dimulai dari kepompong, kemudian menjadi ulat, berikutnya menjadi telur, dan jadilah kupu-kupu dewasa. Kemudian yang belalang, yang tidak sempurna, dan ada yang tidak mengalami metamorfosis juga, yang sering kita lihat sehari-hari di lingkungan kita sehari-hari, yaitu hewan, ayam, dan kucing. Sampai di sini kalian memahami materi ini, materi metamorfosis? Untuk menambah semangat kita hari ini, kita speaking dulu sebentar ya. Kita menyanyikan lagu Profil Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk semangat. Nah, sekarang Bu Guru akan memberikan soal refleksi. Kalian kerjakan untuk kelompoknya. Kalian kerjakan langsung di sini ya.
kasih untuk kalian semua yang sudah mengerjakan soal-soal evaluasi. Dan setelah Guru lihat, hasilnya sangat memuaskan. Nilainya itu adalah di atas KKM 80. Berarti kalian itu sudah paham tentang metamorfosis. Ya, tentang metamorfosis kalian sudah menguasai. Terima kasih karena kalian telah mengikutinya, pembelajaran ini mengikutinya dengan baik. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Materi metamorfosis sudah selesai. Pemahaman kalian tentang metamorfosis juga sudah luar biasa. Kalian bisa membedakan antara hewan yang bermetamorfosis sempurna, hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna, dan hewan yang tidak bermetamorfosis. Gimana pembelajaran hari ini? Ya, alhamdulillah. Ya, pembelajaran ini menyenangkan. Terima kasih atas partisipasi kalian semua, siswa-siswa kelas 5 ya, yang sudah memahami tentang metamorfosis itu. Nanti akan Guru lanjutkan besok dengan materi selanjutnya, yaitu masih dalam tema 5, subtema 1, nanti pembelajaran yang ke-6. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damn.